Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 25 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham sektor teknologi. Apa saja? Ya silahkan diikutin, ada 8 saham ya untuk video kali ini. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Buka. Buka ditutup di harga 282 dengan perubahan harga minus 4,73%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis. Padahal sebelum-sebelumnya nih sudah lebih tinggi daripada volume 20, tiba-tiba hari ini menipis. Disertai dengan distribusi bandar lokal, kemarin pada baru masuk 4 kali. Nah ini asingnya masih terus konsisten untuk distribusi. Oke, ini dari 9 Juni lah, hitungannya 10 Juni nih konsisten keluar terus nih Buka. Kalau kita lihat dari hari ini dia jelas di peak distribusi, yang jualan ada BK, AZAK, yang beli ada YUCCYP. Ini BKAZ jualan deras banget, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal Buka gagal breakout. Oke, gagal breakout. Padahal dia kemarin udah cukup bagus ya. Ada akumulasi dari bandar lokal. Nah, ini cuma ada MA60 dan ada resisten di 290 sampai 294 ini memang resistennya Buka. Gitu, dan pas berpapasan dengan MA60 ya sayangnya cuma bandar lokal aja yang akumulasi. Kalau bandar asing juga akumulasi dibuat bagus ya bagus, cakep. Cuma ya sayang mentol ya ke bawah, jadi membal lagi. Dan ini di bawah ada gap. Di bawah ini ada gap. Ini gap. Nah, ini gap. Ini kemungkinan besar mah ketutup dalam waktu dekat. Oke, ini masih merah. Nah, kemungkinan besar besok atau ya minggu-minggu ini nutup dulu gap, baru membal lagi pas di ini nih. Nah, ini sekarang jadi support ya. Penannya ini, atapnya penan jadi support gitu. Oke, nanti kalau misalnya dia ada membal di sini, nah itu bisa jadi titik entry lagi. Gitu ya untuk si Buka, karena nanti kalau dia membal di sini potensi cup and handle gitu. Ya kan, coba kita gambarin dulu deh sebelum kita next ya sebentar. Nah, ini cup pertama. Oke. Ini potensi cup kedua nanti kalau dia nutup di sini. Gitu kan. Nah, ini jadilah cup and handle. Semoga aja ya dia bertahan di atas downtrend atapnya ini. Nah, penannya ini seperti itu untuk Buka. Selanjutnya ada SCMA. SCMA ditutup di harga 232 dan perubahan harga minus 0,85%. Kalau kita lihat dari volume menipis di bawah volume 20. Oke, pada sudah cukup bagus. Hari ini lokal keluar lagi tipis. Sebelumnya udah 3 hari ya, 2 hari ini ya udah akumulasi cukup besar dan disertai dengan kenaikan harga yang signifikan juga gitu. Nah, kalau kita lihat dari bandar asingnya, nah ini masih distribusi rutin ya, masuk kayak gini nggak ada rasanya sebenarnya, tapi ini rutin dari 27 April barangnya masih dibuang terus. Nah, yang kenaikan ini sebenarnya yang sayang. Kenapa? Disertai dengan distribusi. Coba kalau akumulasi, nah itu udah cakep harusnya. Nah, ini dia naik ke sini. Nah, ini semoga dia bisa bertahan, tapi kalau dia gagal pun ya kembali muji penan ini mungkin aja gitu, baru lanjut naik lagi. Gitu ya untuk SMA nih, jadi dia di area support banget, dia breakout kemarin, dia lagi retest hari ini. Semoga kuat. Oke, jadi hari ini rata-rata tuh gagal breakout. Nah, si SMA ini dia paling nggak breakdown lagi gitu. Ya, untuk SMA seperti itu, target masih ke 280. Masih jauh karena dia baru break MA60-nya, semoga bertahan. Seperti itu. Selanjutnya ada MTEK. MTEK ditutup di harga 1860 dan perubahan harga minus 5,10%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini masih di atas volume 20, cuma merah. Disertai dengan distribusi lokal dan asing. Nah, ini padahal kemarin sudah sempat hijau. Nah, kalau kita lihat
MTech ini di normal distribusi. Yang jualan ada BB RXNI, yang beli ada SQ KZMG. Nah ini MG udah mulai masuk lagi. Mudah-mudahan cakep lah. Ini memang si BB masih buang barang ya, BB buang barang juga sadis. Nah kita secara teknikal sekarang. Secara teknikal ini MTech kejedot MA60 di harga 1950-an 60-an ini. Dia kejedot dan dia langsung uji lagi. Nah, kalau tanda-tanda seperti ini, kalau besok merah, potensi untuk rounding atau retest ke area 1815 sampai ke 1700-an. Oke, jadi ke area biru ini mungkin dia akan rounding ke sini, ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau besok teknologi ini jalan, ya harusnya bisa lanjut naik. Karena ya terdekat MTech bisa ke 2000 ya, target terdekat. Ini akumulasi udah mulai bagus, udah mulai masuk lagi. Nah, ini kan ya, saya bilang dulu mungkin nungguin MTech dia mendekati MA60. Nah, sekarang udah MA60 udah crossing, mudah-mudahan nih jadi tanda baik lah buat kedepannya gitu. Oke, itu ya untuk MTech. Jadi dia mungkin rounding baru nanti breakout. Oke, selanjutnya ada Goto. Goto ditutup di harga 300 dengan perubahan harga minus 2,6%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis. Sebelumnya padahal rame ya, tapi sekarang tipis banget, jauh di bawah volume 20. Lokal masih rutin jualan. Begitu pula dengan asing hari ini juga net sell. Kalau kita lihat, dia jelas di big distribusi. Yang jualan ada PD, AK, YJ, yang beli ada YP, CC, XC. Ini PD, AK jualan deras banget, yang nampungnya kecil-kecil banget nih. Kalau dilihat yang nampung apa? Ya lokal-lokal semua nih. Gitu ya. Nah, kalau dilihat ini memang di 300 ini juga angka psikologis, support psikologis. Oke. Dia bertahan terus di sini, ya bagus sebenarnya. Bertahan biar patah patternnya terus dia breakout gitu kan. Itu lebih bagus. Kalau dia breakdown, ya uji ke 280 dulu. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga ada wave. Ini lagi mau ke wave 5 ya, penentuan wave 5. Cukup sampai di sini atau nanti bisa turun lagi. Nah, ini masih 50-50. Karena di sini harusnya kalau dari candle ini harusnya udah bisa berhenti. Harusnya ada pembalikan arah lah, rebound gitu kan. Nah, cuma ini masih sideways, ya nggak apa-apa, butuh waktu mungkin. Karena yang tadi saya bilang di awal, saham teknologi ini gagal breakout. Hari ini benar-benar gagal breakout. MTech gagal, Goto gagal nih breakout ini ya, 312 ini Goto, SMA. Nah ini buka gagal breakout ya kan. Jadi saham-saham teknologi ini lagi gagal breakout. Nah wajar, dan ISG juga nggak didukung kan merah hari ini. Jadi seperti itu. Nah Goto tetap ya waspada, belum bisa dibilang bagus karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Gitu. Ini masih sideways. Nah, kalau sideways seperti ini ya mungkin butuh waktu. Dan memang teknologi beberapa kan sudah membal cukup tinggi ya. Kayak MTech ini udah membal berapa persen coba. Coba sorry ya, kita balik dikit ke MTech. MTech udah membal 30%. Nah, si Goto kan kemarin turun. Ini yang buat ISG kita ketarik seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk Goto. Selanjutnya ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1525 dengan perubahan harga 0,99%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini ada spike. Lokal jualan, ini lokal masih rutin jualan 5 hari terakhir. Di hari ini volume asing cukup baik. Ya, spike juga. Kalau dari bandar detektor, netral. Padahal ZP, oh ini kayaknya tukeran barang nih, PG sama ZP. Ini benar-benar tukeran barang ya. Harga sama, ini value-nya 14 miliar, ini juga 14 miliar, jadi ini tukeran barang. Lihatin sisanya, nih 300 juta, 192 juta, 180 juta ya kan, tipis-tipis nggak masuk akal. Jadi hari ini sepertinya tukeran barang hari ini. Dia juga ngebentuk ini ya, kayak semacam doji. Nah ini kalau besok masih merah bentuknya seperti ini, mudah-mudahan ada bisa lanjut karena ya mudah-mudahan spinning top gitu kan, spinning top masih di area bawah bisa lanjut naik lagi. Nah
Ini memang kalau dilihat secara nggak langsung dia waving turun ya. Waving turun kan? Nih. Ini sorry. Nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5-nya belum. Gitu. Nih 5-nya belum. Nah, 5-nya harusnya kan dia di bawah ini gitu kan. Logikanya. Nah, cuma mudah-mudahan lah patah gitu kan, bisa di sini atau di sini, ini udah titik akhir gitu kan ya, mudah-mudahan patah. Cuma ya memang kalau ini masih waving seperti ini ya rawan juga gitu. Potensi bisa ke bawah lagi. Seperti itu ya, kalau misalnya kita tarik di sini juga bisa nih 5, tapi kan belum turun ke bawah. Tetap. Nah, jadi tetap hati-hati untuk DMMX serta saham-saham teknologi ya. Ini mudah-mudahan DMMX ini area-area kuat lah di sini nih. Ditahan terus, ada tukeran barang yang hari ini cukup besar tanpa mengalami penurunan yang signifikan, 14 miliar. Oke, semoga bertahan DMMX. Kalau ini jebol, ya potensi nguji ke 1.600 lagi. Gitu. Untuk DMMX seperti itu ya. Selanjutnya ada MTDL. MTDL ditutup di harga 600 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini masih di bawah volume 20. Ini masih jualan, bandar lokal 2 hari. Asing juga jualan lagi. Ini deres banget jualan asingnya di MTDL. Nah, MTDL juga gagal breakout di area sideways-nya. Oke, jadi area hijau ini udah saya gambarkan dari zaman Bahala. Saya sampaikan, belilah di harga bawah. Ya, bawah ini beli, cut loss-nya di bawah sini. Ya kan? Nah, ini balik naik. Lumayan, udah berapa persen cuannya gitu. Nah, 6% dah. Nah, sekarang memang jeleknya sayang gagal breakout ya, udah 1 2 3 4 hari gagal breakout. Ini kuat banget. Support resisten di 605 ini kuat banget. Nah, mudah-mudahan butuh dites lah pakai volume besar ya kan untuk MTDL. Terdekat kok ini jebol, nguji lagi 620 615 baru itu bisa ngacir. Ini ada support penahannya, resisten penahannya. Dulu jadi support nih di sini. Ini nahan, ini juga sempat nahan sebentar walaupun dijebol. Ini ditahan. Nah, jadi 615 juga akan ada tantangan untuk MTDL seperti itu. Untuk bisa masuk atau enggak, kalau menurut saya tunggu breakout baru beli kalau kondisi seperti ini. Kecuali nanti dari tes ke bawah, baru beli lagi. Gitu. Yang udah punya barang di bawah gimana? Ya TP sebagian dulu aja. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada WRG. WRG ditutup di harga 580 dan perubahan harga minus 5,09%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini tipis di bawah volume 20. Sebelumnya sudah lebih dari volume 20. WRG sendiri udah 3 hari ini rutin dijual sama bandar lokal. Begitu juga hari ini bandar asing kembali net sell ya, cukup besar 7 miliar. 6,097 miliar ya. Jadi lumayan walaupun kemarinnya sudah sempat akumulasi. Kalau dari bandar tektor dia di normal distribusi. Yang jualan ada AKBKKI, yang beli ada CPNIYP. Ini AKBK jualan cukup deras, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat lagi WRG gagal breakout ya bapak-bapak. Jadi nggak tahu kenapa teknologi ini benar-benar gagal breakout semua. Dan ini kalau kita lihat kan dia udah waving seperti double bottom ya. WRG nih. Nah, ini di sini. Ini dulu deh. Terus habis itu kita lihat wavingnya. Ya kan ini necknya ya, kita ambil dari sini necknya. Nah, ini breakout cakep, bisa lari ke sini. Nah, bisa lari ke area 700 sampai 710. Sini. Targetnya untuk WRG kalau dia break gitu. Nah, ini mudah-mudahan tertahan ya. Bener-bener nih 5 terus habis itu dia ada pantulan dan dia nggak buat lo lebih baru, udah mantul lagi.
Nah ini mudah-mudahan pertanda untuk reversal gitu. Oke, cuma ini sayang banget belum breakout. Kalau breakout cakep. Nah ini mudah-mudahan teknologi minggu ini sudah bisa lanjut breakout ya, confirm breakout. Ini ada retest dulu, mungkin nggak didukung sama ISG. Nah, baru kita breakout. Ini mancing keluar retail, hati-hati karena yang jualan asing semua kalau dilihat. Baik, selanjutnya saham terakhir ada cash. Cash ditutup di harga 172 dengan perubahan harga minus 0,58%. Kalau kita lihat hari ini volume sangat tipis. Bandar lokal masuk sangat tipis. Sebelumnya udah konsisten 6 hari keluar. Hari ini asing jualan lagi. Kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini ada small akumulasi yang beli ada SUYPLS, yang jualan ada PD DHNI. Ini dilihat beli cuma tipis banget 25 juta. YP beli 21 juta. Jadi tipis banget. Oke, kalau kita lihat dari technical, secara technical cash kemarin sempat breakout di tanggal 15 Juli. Nah ini kalau lanjut sebenarnya ganteng gitu kan, cuma pasarnya nggak mendukung, false breakout gitu. Nah jadi memang ada risikonya, beli pas breakout itu ada risikonya seperti ini. Biasanya itu kan kita beli ada apa namanya ya, 3 fase, beli di support, beli di breakout, beli di retest. Nah ini beli di breakout gagal ya kan, beli di retest gagal. Jadi ada resikonya memang. Kalau mau beli di support, resikonya apa? Nunggu lama, nunggu waktu. 24 Juni, ini 15 Juli, hampir sebulan. Tapi ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sabar sebenarnya. Beli support itu. Ya, beli di support, jual di resisten, itu orang-orang sabar sebenarnya. Gitu. Kalau orang yang nggak sabar, lebih milih biasanya breakout. Biar apa? Setelah breakout ngacir. Gitu. Tapi ya kalau sayangnya kalau false breakout seperti ini, itu yang agak susah. Nah, kalau cash sendiri, ini dia bertahan di atas M60. Nah, mudah-mudahan ini M60 nahan terus lah. Sambil jalan sideways, nanti dia rounding lagi. Karena apa? Kalau dilihat, ini dia membentuk cup and handle. Potensi membentuk cup and handle. Bentar. Curve. Ini. Sini. Ya kan? Nah, jadi ini di breakout, ya targetnya masih sama, targetnya ke sini, ke harga 220-an kalau breakout nanti. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga cuan selalu. Stock Dictionary memang jarang memberikan trading plan. Tetapi kalau Bapak ikutin video saya, dari target-target yang saya buat itu sebenarnya lebih besar daripada trading plannya orang-orang. Ya, jadi mungkin ada trading plan beli sekian, saya tuh udah notice dari jauh. Cuannya lebih lebar sebenarnya kalau Bapak Ibu sadari gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, mau Bapak Ibu ikutin terus nanti ngeliat dari saya pun ya saya nggak masalah. Saya cuma sampaikan bahwa Stock Dictionary memang mungkin agak jarang ya ngasih trading plan. Cuma kalau memang Bapak Ibu percaya dan ngikut, itu cuannya jauh lebih lebar sebenarnya. Cuma ya nggak apa-apa pilihan. Seperti itu ya Bapak Ibu, intinya satu, yang penting cuan jangan boncos. Cuan selalu Sobat Stock Dictionary. Terima kasih untuk video kali ini, salam sehat selalu.